Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama saya sendiri, Yosua Jeria Stefano. Yang kedua ada Lutfi Muhammad Iza. Yang ketiga ada Raffi Taufikur Rahman. Di sini kami akan menyampaikan topik mengenai metodologi penelitian, yaitu penelitian etnometodologi. Harold Garfinkel memperkenalkan etnometodologi sebagai suatu kajian dan metode untuk pertama kalinya pada 1967 melalui karyanya yang berjudul Studies in Ethnomethodology. Etnometodologi berasal dari 3 kata Yunani, yaitu yang pertama ada ethnos, yang kedua metodas, dan logos. Ethnos artinya orang, metodas artinya metode, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup sehari-hari. Jika etnografi fokus pada budaya kelompok masyarakat atau anggota masyarakat dan fenomenologi pada makna suatu tindakan atau peristiwa, maka etnometodologi lebih pada dunia konstruksi individu-individu di dalam memahami sesuatu sesuai akal sehat yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Menurut Bogdan dan Bigland dalam Mulyana 2008, pengertian etnometodologi tidaklah mengacu pada suatu model atau teknik mengumpulkan data ketika seseorang sedang melakukan suatu penelitian, tetapi lebih memberikan arah mengenai masalah apa yang akan diteliti. Etnometodologi merupakan kelompok metode dalam ranah penelitian kualitatif yang memusatkan kajiannya pada realita yang memiliki penafsiran praktis, termasuk dalam penelitian kualitatif itu karena penelitian etnometodologi ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yakni data yang berasal dari pengamatan terhadap suatu ucapan tulisan dan perilaku subjek yang diamati. Etnometodologi berkaitan dengan metode penelitian yang mengamati perilaku individu dalam mengambil tindakan yang disadarinya dan memahami masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya bagaimana pola interaksi, cara berpikir, perasaan mereka, dan cara berbicara. Sebagai sebuah studi pada dunia subjektif tentang kesadaran, persepsi, dan tindakan individu dalam interaksinya dengan dunia sosial yang ditempatinya sesuai dengan pokok penelitian kualitatif, yang juga menekankan pada dunia subjektif dengan setting sosial yang dilibatinya. Pendekatan ini mengacu pada studi tentang cara individu menciptakan dan memahami kehidupan keseharian mereka. Dengan kata lain, etnometodologi berusaha menjelaskan tentang cara orang bertindak untuk melihat, menjelaskan keteraturan dalam dunia di mana mereka hidup. Seringkali orang itu beranggapan bahwa etnometodologi merupakan suatu metodologi baru dari etnografi, padahal kedua pengertian dari penelitian ini jelas berbeda. Etnografi itu merupakan penelitian yang menggambarkan seluruh dimensi atau kehidupan dari satu komunitas budaya atau semua anggota budaya menjadi partisipasi penelitian. Sedangkan etnometodologi berkaitan dengan metode penelitian yang mengamati perilaku individu dalam mengambil tindakan yang disadarinya, cara mengambil tindakannya, atau cara mereka belajar dalam mengambil tindakan itu. Dengan demikian, etnometodologi berarti studi tentang bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari mereka, cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup setiap hari. Seperti pendekatan-pendekatan lainnya dalam penelitian kualitatif, etnometodologi memerlukan kedalaman pengamatan secara detail tentang praktek kehidupan keseharian masyarakat melalui observasi secara langsung mengenai percakapan mereka atau bisa melalui rekaman video. Karena lebih bertumpu pada percakapan sehari-hari atau cerita individu, etnometodologi berpengaruh besar pada
lahirnya metode analisis percakapan. Keunikan etnometodologi dibanding pendekatan-pendekatan lain dalam penelitian kualitatif ialah peneliti meninggalkan dulu asumsi-asumsi teori, proposisi, dan kategori yang ada tentang fenomena yang dikaji. Sedangkan pendekatan lainnya itu peneliti melihat fenomena dengan sudah berbekal asumsi-asumsi atau bahkan teori yang dianggap dapat membelenggu kebebasan peneliti dalam memahami fenomena yang sedang dikaji. Dengan keleluasaan itu, peneliti dapat memaknai realitas dengan jernih karena tanpa intervensi teoretik sebelumnya. Keunikan lain etnometodologi dibanding studi-studi lainnya ialah walau menggunakan percakapan keseharian atau cerita individu sebagai data utama, etnometodologi menghindari wawancara. Mengapa etnometodologi itu menghindari wawancara? Itu walaupun diakui wawancara itu memiliki kelebihan untuk mengungkapkan informasi atau isi hati seseorang secara mendalam, interview memiliki kelemahan. Misalnya interview memerlukan waktu lama, informan bisa saja berbohong, informasi yang digali bisa melebar kemana-mana yang sebenarnya tidak diperlukan, dan itu bisa membingungkan peneliti. Selain itu, lebih penting lagi ialah hasil interview belum tentu mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Perlu dipahami bahwa apa yang dikatakan seseorang belum tentu sama dengan apa yang dimauinya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu itu, etnometodologi lebih mengutamakan data dari observasi langsung pada kegiatan individu-individu yang diteliti. Boleh dilanjutkan oleh Lutfi? Baik, untuk selanjutnya, etnometodologi sebagai sebuah varian dalam penelitian kualitatif tentu memiliki kelemahan. Misalnya, tidak tepat apabila digunakan untuk meneliti sikap dalam lingkup yang luas, tetapi etnometodologi sangat tepat apabila digunakan untuk meneliti sikap individu-individu di dalam sebuah organisasi atau institusi. Misalnya, untuk memahami bagaimana individu dalam melaksanakan tugasnya di kantor, sekolah, atau perusahaan, serta bagaimana proses-proses yang terjadi di dalamnya. Etnometodologi sendiri memiliki 3 dasar asumsi, yaitu kehidupan sosial pada dasarnya tidak pasti. Namun, para pelaku tidak menyadari hal ini, karena tanpa mereka ketahui, mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat dunia nampak sebagai tempat yang teratur. Next. Esensi dari etnometodologi tidak hanya terletak pada kenyataan teoritis, namun pada studi empiris atau pengaplikasiannya. Karena semua pengetahuan teoritis tentang etnometodologi itu lahir dari studi empiris. Studi empiris etnometodologi terletak pada studi atau kajian mengenai institusi dan percakapan yang dilakukan manusia dalam interaksinya sehari-hari. Next. Kemudian, varian analis etnometodologi. Yang pertama, studi setting institusional. Dilakukan pertama kali oleh Glenn Winkel dan rekannya yang berlangsung dalam setting biasa dan tidak diinstitusionalkan atau non-institutionalized, seperti di rumah. Kemudian bergeser ke arah studi kebiasaan sehari-hari dalam setting institusional seperti dalam sidang pengadilan, klinik, dan kantor polisi. Tujuan studi seperti ini adalah memahami cara orang dalam setting institusional melaksanakan tugas kantor mereka dan proses yang terjadi di dalam institusi tempat tugas itu berlangsung. Misalnya, tingkat angka kriminal disusun oleh kantor polisi bukan semata-mata karena akibat petugas mengikuti peraturan yang ditetapkan secara jelas dalam tugas mereka. Petugas lebih memanfaatkan prosedur berdasarkan akal sehat untuk memutuskan umpamanya apakah korban harus digolongkan sebagai korban pembunuhan.
Jadi angka kriminal seperti itu berdasarkan penafsiran pekerjaan dan profesional dan pemeliharaan catatan kriminal seperti itu adalah kegiatan yang berguna untuk studi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, studi analis percakapan. Model analis percakapan adalah model variasi etnometodologi paling utama dalam perkembangan etnometodologi. Model analis percakapan memusatkan hubungan antar ucapan dalam sebuah percakapan. Analis percakapan bahkan secara tidak langsung menjadi model etnometodologi yang paling kaya, menyumbangkan literatur dan contoh-contoh nyata bagaimana etnometodologi diimplementasikan. Kemudian etnometodologi sendiri memiliki 5 prinsip dasar guna menganalisis percakapan. Yang pertama, dalam melakukan penelitian, etnometodologi adalah peneliti harus mengumpulkan percakapan dan menganalisis secara rinci. Data-data yang dirincikan bukan semata-mata kata-kata maupun kalimat-kalimat, namun termasuk penampakan-penampakan non-verbal yang muncul dalam percakapan tersebut seperti merau-rau, murung, tertawa, terbahak-bahak, berpantun, dan lain sebagainya. Kemudian, prinsip yang kedua yang dilakukan adalah menjadikan percakapan yang detail itu sebagai percakapan tujuan secara teratur. Bisa diartikan sebagaimana seseorang dalam sebuah struktur akan berusaha sebaik mungkin atas aturan dalam berkomunikasi sehari-hari melalui proses percakapan. Prinsip yang ketiga selanjutnya adalah keteraturan dalam struktur inilah yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Pelaku-pelaku yang diamati dalam sebuah struktur dikondisikan untuk tetap bersikap alami dalam interaksinya. Hal ini akan memudahkan bagi peneliti untuk bisa mengamati perilaku yang muncul sebagai bentuk kesadaran sebagai bagian dari struktur itu sendiri. Kemudian prinsip yang keempat berbunyi kerangka percakapan yang fundamental adalah organisasi yang teratur. Ini dimaksudkan bahwa percakapan memiliki kerangka atau konsep-konsep pesan inti yang merupakan episteme rangkaian percakapan yang utuh. Disebabkan rangkaian percakapan yang utuh ini, Zimmerman menyebutkan sebagaimana organisasi yang teratur. Kemudian yang terakhir, yang kelima, prinsip kelima menyatakan bahwa rangkaian interaksi percakapan dikelola atas dasar tempat atau bergiliran, dengan dilandasi oleh pendapat heritage yang membuat perbedaan antara jenis percakapan yang ditentukan konteks dan jenis percakapan yang diperbarui konteks. Percakapan yang terdahulu pernah dilakukan yang menjadi bagian dari topik pembicaraan percakapan dalam konteks berikutnya. Kemudian bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah contoh penelitian dari penelitian etnometodologi. Di sini kelompok kami mengambil contoh penelitian milik Nahria dan Izzatul Laili dari program studi ilmu komunikasi Stikom Muhammadiyah Jayapura Papua dengan judul Studi Etnometodologi Pelanggaran Komunikasi atau Communication Breaching di Pasar Tradisional Yaute Fakota Jayapura. Nah, pada penelitian ini mengarah kepada studi analisis percakapan yang ada pada slide sebelumnya, di mana penelitian ini melakukan sebuah analisa pelanggaran komunikasi di pasar tradisional, sedangkan komunikasi memiliki kesamaan dengan percakapan. Dan analisa komunikasi pun dilakukan dalam situasi verbal dan juga non-verbal. Pada slide pertama dijelaskan bahwa etnometodologi ini adalah sebuah metode untuk meneliti bagaimana setiap individu menciptakan serta memahami kehidupan mereka sehari-hari. Etnometodologi juga terarah pada konstruksi setiap individu dan metode ini lebih terarah mengenai memberikan arah masalah apa yang akan diteliti. Nah, semua pengertian tersebut ada pada penelitian ini. Pertama, etnometodologi ini adalah sebuah metode untuk meneliti bagaimana setiap individu menciptakan serta memahami kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini terbukti dalam latar belakang yang ada pada penelitian tersebut, di mana komunikasi ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka.
Karena hanya dengan komunikasi ini mereka dapat menciptakan serta memahami kehidupan mereka masing-masing. Sekalipun setiap individu melakukan kebutuhan diri sendiri. Sedangkan pasar adalah salah satu lokasi yang dapat dijadikan sebagai penelitian, mengingat pasar adalah lokasi untuk memenuhi kebutuhan manusia serta menggunakan sebuah komunikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Nah, demi memenuhi kebutuhan mereka, komunikasi pun dilakukan dan setiap komunikasi yang terjadi dan berlangsung akan menciptakan dan memahami makna dari kehidupan mereka. Lalu yang kedua adalah etnometodologi yang juga terarah pada konstruksi setiap individu. Nah, dalam arti lain, metode ini digunakan untuk melihat serta meneliti bagaimana pembangunan, perasaan serta sifat yang ada dalam diri mereka sebelum maupun setelah melakukan sebuah komunikasi. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan mereka, kita lihat sebelum mereka melakukan sebuah komunikasi bagaimana sifat dan perasaan mereka. Apakah malu, takut, atau biasa saja. Dan ketika mereka telah melakukan sebuah komunikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, kita lihat lagi, apakah mereka tetap merasakan hal yang sama, ataupun berbeda, atau lebih baik lagi. Nah, hasil-hasil ini yang kemudian akan diteliti serta didata secara fakta. Pengertian kedua ini berhubungan dengan yang ketiga, di mana metode ini mengenai memberikan arah masalah apa yang akan diteliti. Di mana ketika seseorang tersebut telah diketahui sifat dan perasaannya setelah maupun sebelum melakukan komunikasi, dan ketika seseorang tersebut merasakan sebuah masalah, disitulah metode ini dapat bergerak dan dapat digunakan. Di mana metode ini akan memberikan masalah apa yang lebih tepatnya akan diteliti untuk segera diselesaikan. Meskipun metode ini dapat dilakukan, mereka masih tetap tidak sadar akan kehidupan sosial yang pada dasarnya tidak pasti ini. Mereka hanya memiliki kemampuan di mana dapat dilihat sebagai tempat yang teratur dan tertata dengan rapi. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator Yosua. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.